Nah, kita akan masuk ke topik yang baru. Deret diakhiri dulu. Ini agak lepas dari deret ya. Oke, kita masuk ke permukaan standar di ruang. Maksudnya menggambar permukaan ya di ruang. Kalau koordinat ruang kan udah dibahas di awal vektor. Oke, kita lihat saja yang pertama, yaitu topik yang pertama menggambar bidang. Bidang tentunya digambarnya di R3 atau di koordinat XYZ. Nah, persamaan umum dari sebuah bidang adalah seperti ini. Dengan A, B, C, D diketahui. Ini pernah kita bahas di bagian vektor ya. Nah, di sini A, B, C, D boleh 0 ya. Tentunya nggak semuanya 0. Kalau 0 sama 0 nggak ada artinya. Tapi boleh misalkan 2X ditambah 3 set sama dengan 8 gitu. Boleh Y-nya nggak ada gitu ya. Oke, pertama dulu kita lihat menggambar bidang ini. Di mana koefisien A, B, C-nya nggak 0 semua. Nah, kalau nggak 0 semua, semuanya nggak 0. Sorry, semuanya nggak 0. Malah ngegambarnya gampang, yaitu kita gambar koordinat ruang, standar biasa X-nya sini, Y-nya sini, dan setnya yang ke atas. Kita tentukan aja 3 titik potong. 3 titik yang melalui bidang ini. Yaitu 3 titik yang berada di sumbu X, Y, dan Z. Kalau memotong sumbu X, nih kalau berada di sumbu X, artinya Y dan Z-nya 0. Y dan Z-nya 0, X-nya dapat 24 dibagi 4, ini 6. 6,0,0 gitu ya. Ini. Kemudian kalau memotong sumbu Y berarti di sumbu Y ini nilai X-nya 0, nilai Z-nya 0. X-nya 0, Z-nya 0, dapat Y-nya 24 dibagi 6, 4. Ini. X sama Z-nya 0. Dan satu titik lagi, kalau X dan Y-nya 0, Z-nya dapat 24 dibagi 15, 1,6. Nah, bidangnya melalui 3 titik. Kalau tidak 3 titik ini nggak segaris, ya udah bidangnya tinggal sambung aja ke 3 titik itu pakai garis. Kemudian kita arsir. Cuma perlu dicatat bahwa bidang bukan hanya yang hijau ini. Yang hijau ini hanya potongan bidang ya. Sebenarnya yang hijau ini menembus ke dinding layar ini, menembus ke kiri, menembus juga ke bawah. Ukurannya tuh tak hingga. Gitu ya. Oke. Kemudian variasi lain dari bidang. Nah, menggambar bidang yang sejajar dengan bidang koordinat. Nah, kalau bidang yang sejajar dengan bidang koordinat tuh bidang X, O, Y, bidang X, O, Z, dan bidang Y, O, Z. Itu namanya bidang koordinat ya. Nah, bidang X sama dengan 0. Itu X sama 0 berarti adalah bidang ini. X-nya 0, Y-nya bebas ke kiri kanan, Z-nya bebas ke atas bawah. Jadi ini bidang X0, Y, X sama 0 itu sama dengan bidang Y, O, Z. Gitu ya. Oke. Saya akan demokan juga pakai software yang namanya GeoGebra beberapa ini. Coba kita lihat di GeoGebra. Tapi jangan yang koordinat X, Y. Kita yang cari yang 3 dimensinya. Yang koordinat ruang. Klik di sini nih. Sini ada 3D grafik. Nah, yang ini saya geser aja kita mau yang lihat 3 dimensinya. Cuma kalau di GeoGebra ini sumbu X-nya yang merah nih, sumbu X positif, Y positif yang hijau ke sana. Jadi kalau yang tadi kita ini bisa diputar-putar tuh. Ini X positif, ini Y positif. Coba saya mau gambar yang tadi ya. Yang gambar kita tadi apa ini? X sama dengan 0.
Kalau di GeoGebra tinggal tulis saja. X sama dengan 0. Nah, itu adalah bidang ini nih, yang biru nih. Ya. Jadi, lihat jelas. Kalau yang abu, dia selalu gambar. Itu bidang X, O, Z. Itu selalu dia gambar ya, bidang X, O, Z nih. Nah, tapi yang... Dan warnanya di sini sesuai dengan warna yang ada di sini. Gitu. Ini bidang X0 atau bidang Y, O, Z. Kalau nggak mau dimunculkan, klik ini. Tuh, nggak muncul itu ya. Tapi kalau yang abu selalu muncul dari dia, bidang X, O, Y. Oke, kita lihat lagi yang lain. Bidang Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Y-nya ini Y-nya harus 0 di sini. X-nya berapa? Bebas X-nya ke sana. Z-nya bebas. Nah, ini bidang Y sama dengan 0 gitu ya. Saya gambar di sini juga supaya bisa diputar-putar. Y sama dengan 0. Klik. Nah, ini warnanya saya ganti dengan warna lain. Setting, colornya gantilah yang merah gitu ya. Nah, ini yang merah ini bidang Y sama 0 atau bidang X, O, Z gitu. Jadi pakai GeoGebra enak, kita bisa ngelihat dari berbagai arah gitu ya. Lagi, bidang Z sama dengan 1,7. Nah, jadi Z-nya kita naikkan dari sini 1,7 di sini. X-nya bebas. Jadi tariklah sejajar sumbu X. Y-nya bebas, tarik sejajar sumbu Y. Jadilah bidang yang warnanya krem ini ya. Dia sejajar dengan bidang X, O, Y. Cuma dinaikkan 1,7 ke atas. Saya gambar di GeoGebra. Bidang Z sama dengan 1,7. Loh, mana dia? Kok nggak ada? Oh, warnanya ini. Saya ganti warnanya. Sama lagi. Colornya yang lain. Yang belum dipakai warna apa? Warna hijau gitu ya. Nah, oke. Ini tadi pusat koordinatnya. Naikkan ke sini 1,7 ini di sini. Tuh, kalau dilihat di sini. Ini pusat koordinat. Naik 1,7 setnya. Setnya 1,7. X, Y-nya bebas. Jadi tinggal tarik sejajar sumbu Y, sejajar sumbu X. Jadilah bidang ini ya. Sejajar dengan bidang yang abu. Bidang X, O, Y. Oke. Masih ada variasi lainnya. Bidang. Nah, menggambar bidang X tambah 2Y sama 6. Ini kalau di koordinat X, Y, di koordinat X, Y kan, saya gambar di sini aja. Hitam. Kalau di koordinat X, Y, gambarnya X-nya 0, Y-nya berapa? 3. Y-nya 0, X-nya 6. Jadi garis itu. Ini 6, ini 3. Nah, itu gambar ini kalau di koordinat persegi panjang. Kalau di ruang gimana? Kita gambar dulu ini sama. Di bidang X, O, Y. Sebentar ini. Nah, ini tadi. Sama ya, X-nya 6, Y-nya 3. Nih, garis ini. Tapi setnya berapa di sini? Bebas. Kalau setnya bebas, tariklah ini, garis ini, sejajar sumbu set ke atas dan ke bawah. Nah, gitu ya. Coba kita lihat supaya lebih jelas di GeoGebra-nya. Ini saya hapus dulu yang udah. Nah, ini bukan dihapus, nggak dinongolkan. Tadi apa persamaannya lupa lagi. X tambah 2Y sama dengan 6. X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, ini yang garis tadi nih. Kemudian ditarik aja ke atas ke bawah sejajar sumbu set gitu ya. Tuh, bidangnya.
Oke. Kalau di sini, di 2 dimensi, sorry. Aduh, keputar-putar. Kalau mau lihat di sini juga, kalau nggak salah dia gambar. Ya. Oh, enggak, harus ke sini ya. Harus ke sini dulu, baru ngetik. Nanti keluar itu garisnya. Tapi kita nggak perlu lah yang di sini. Jadi hati-hati kalau ada persamaan seperti ini, harus jelas dulu konteksnya mau digambar di bidang XY, ya garis aja. Atau digambar di ruang. Di ruang jadi bidang dia. Oke. Yang lain, menggambar bidang X tambah 3 set sama 6. Ya gambar dulu ini di bidang X, offset, X, offset. X-nya 0, setnya 2 di sini. Setnya 2. Setnya 0, X-nya 6. Nah, jadi garis ini. Ya, ini tingginya 2, yang ini 6, gitu ya. Nggak proporsional. Y-nya berapa? Y-nya kan nggak muncul di sini. Ya bebas Y-nya. Tarik aja garis ini sejajar sumbu Y ke kiri kanan. Nah, gitu. Ya, coba saya gambar di sini. X tambah 3 set sama dengan 6. X ditambah 3 set sama dengan 6. Yang ini kita tutup. Nah, itu gambarnya. X tambah 3 set sama 6. Kalau saya digambar di sini garisnya ya. Tadi, aduh, kalau udah keputar susah balikinnya. Oke, jadi garisnya tadi melalui ini 2, dan di sini tadi berapa? 6 ya. 6. Garisnya ke sini, tarik sejajar sumbu Y ke kiri kanan. Oke, itu menggambar bidang. Ya, coba ngabsen dulu saya. Alandra Salvira, mana? Ada nggak? Nggak ada, Ada disalin. Pak, Bagaimana? saya Pak. Kenapa Pak? Kamu kemana dipanggil? Ngabsen aja saya. Nggak kepencet mic saya Pak. Sorry Pak. Oh, Cindy, paham nggak? Paham, Pak. Cindy kemarin kemana? Hah? Tumbang saya, Pak, kecapean. Oh, tumbang. Ya sudahlah. Istirahat dulu, tumbang. Oke, gitu. Lanjut ya. Sekarang ada permukaan yang namanya silinder. Tapi jangan dianggap kayak tabung silinder. Yang tabung ya silinder juga. Tapi silinder konsep umum nggak harus tertutup kayak tabung. Gitu ya. Nggak kayak kaleng Coca-Cola gitu. Coba, silinder adalah permukaan di ruang yang dibangun oleh sebuah persamaan tak linier. Tak linier tuh pangkat 1, kayak tadi ini semua pangkat 1. Itu bidang kalau yang linier ya. Ini tak linier yang melibatkan 2 buah variabel. Jadi hanya muncul X dan Y aja, atau X dan Z aja, atau Y dan Z saja. Itu ya, hanya 2. Nah ini contohnya. Hanya 2 yang muncul X dan Y. Ini. Ini juga. Ini juga Z dan X saja. Nah, gambarnya gimana? Gambarnya gini. Coba kita lihat. Karena hanya 2 variabel yang muncul, kalau pangkatnya 1 sih bidang ya. Kalau pangkatnya semua 1 bidang. Ini 2 variabel yang muncul. Jadi saya gambar dulu di bidang XY. Di bidang XY ini adalah lingkaran ya. Jari-jari 3. Nah, lingkaran jari-jari 3 di bidang XY. Setnya berapa? Setnya bebas. Tariklah lingkaran ini sejajar sumbu set ke atas dan ke bawah. Nah, gitu. Jadilah dia tabung gitu ya. Oke. Animasinya mau dilihat? Kita lihat animasinya. Saya ngegambar animasinya udah berapa tahun yang lalu. Bentar, belum muncul ya. Saya pause dulu. Nah, dia udah ada. Saya jalankan deh ini kalau pakai software ini apa?
Lupa ini softwarenya apa nama. Ini tuh gambar lingkarannya. Tinggal tarik aja ini. Sejajar sumbu set. Tuh, jadi tabung dia ya. Tabung. Oke. Atau coba kita gambar di sini. Ini tutup. Kalau yang bidang X, O, Y ini nggak bisa ditutup nih yang abu-abu muncul dari dianya. X pangkat 2 tadi ditambah. Sorry. Pangkat 2 panah dulu. Ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9. Tuh, tabung. Di sininya lingkaran kalau dilihat. Tuh, diintip. Ya. Oke. Tabung. Oke, untung zaman sekarang ada gini-ginian. Bayangkan tahun 90-an saya harus ngegambar di papan tulis. Pasal ini saya sampai habis 2 jam gitu ya. Tahun sekarang lebih cepat. Ada software. Ini satu lagi apa ya? Coba kita lihat. Yang tadi ditutup jadi lama lagi. Bentar, nunggu dulu. Nah, dia udah muncul. Ini. Ini adalah gambar yang mana ya di sini? Nggak ada di sini. Contohnya. Y sama dengan X pangkat 2. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini Y sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Y sama X kuadrat. Setnya berapa? Y sama X kuadrat setnya nggak bebas. Jadi tarik sejajar sumbu set ke atas ke bawah. Maka dia menjadi seperti itu. Nah, ini silinder nih yang kayak gini ya. Pokoknya hanya muncul 2 variabel dan variabel nggak linear gitu ya. Kalau pangkat 1 semua ya jadinya bidang. Nah, bentar pause dulu ya, ada. Oke, sejauh ini Raihan Nugraha paham nggak? Paham, Pak. Nabilah paham tidak? Paham, Pak. Kenapa ya kalau ditanya semua paham tapi kalau ujian nilainya kecil? Oke, lanjut. Silinder sudah. Bola. Bola itu cirinya dan elips nanti saya satukan. Bola itu persamaan umumnya seperti ini, kayak lingkaran. Jadi kalau R-nya dibawa ke kanan kan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini bola jari-jari R. Oke. Kenapa saya tulis seperti bentuk yang merah? Karena nanti ada maksudnya. Untuk melangkah ke elips sama bola hampir sama. Elips itu bola yang kayak dipencet lah jadi lonjong. Nah, menggambarnya, oh ya, cirinya ini bentuk kuadrat, 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 semua positif. Belakangnya sih bebas berapa aja. Nah, untuk menggambarnya ikuti ini. Kalau udah tahu langsung kira-kira permukaannya, ya udah langsung lah, gitu ya. Kalau nggak tahu, kita iris-iriskan ini dengan bidang koordinat. Ingat bidang koordinat itu bidang X, O, Z, X, O, Y, dan Y, O, Z. Nah, kita iriskan dengan bidang X, O, Y. Kalau bidang X, O, Y itu setnya selalu 0. Ya, bidang X, O, Y. Itu setnya 0, kita ketemu persamaan ini. Dia di bidang X, O, Y, lingkaran jari-jari R. Gambar. Nih, lingkaran jari-jarinya R. Di bidang X, O, Y. Iriskan lagi dengan bidang lain. Dengan X, O, Z. X, O, Z. X, O, Z artinya Y-nya 0. Ambil di sini Y-nya 0. Ketemu ini. Lingkaran lagi. Cuma di bidang X, O, Z. Jari-jari R lagi. Nah, lingkaran gitu ya. Satu lagi, irisan dengan bidang Y, O, Z. Bidang Y, O, Z itu X-nya 0. Ini hilang. Jadi ketemu ini lingkaran lagi di bidang Y,
offset. Lingkaran jari-jari R. Nah, gitu. Setelah tahu gitu, tinggal diarsir, tuing, sulap. Jadi gitu ya. Saya lihatkan animasinya, proses ini. Oke. Aduh, yang tadi lupa ditutup. Jadi softwarenya loading lagi, lama lagi. Tunggu sebentar ya. Nah, cukup cepat dia udah keluar. Oke, ini iris-irisannya dulu. Tadi tuh irisan dan XOY dengan X offset dengan Y offset digambarlah bolanya gitu. Nah, ini saya gambar bolanya. Tuh, gitu ya. Oke. Bisa juga di play gini. Kecepatan. Oke. Itu adalah bola. Lanjut lagi. Sekarang ada yang namanya elipsoida. Elipsoida tuh bentuknya kayak bola, cuma bawahnya ada yang beda. Boleh ini A kuadrat, ini A kuadrat, tapi yang ini beda gitu ya. Kalau bawahnya semua sama, ya jadi bola tadi. Yang ini nih. Yang ini. Jadi bola kalau penyebutnya semua sama. Kalau ada yang beda, ini ada yang beda di antara ABC ini, dia namanya elipsoida gitu ya, bola yang kepencet jadi kayak telur gitu. Nah, menggambarnya sama aja kayak tadi, iris-iriskan. Iriskan bidang X, O, Y, berarti setnya 0. Gambarnya lingkaran. Bukan, elips. Ke arah X sejauh A, ke arah Y sejauh B gitu ya. Nah, elips. Jadi ini panjangnya A ke sini, ini panjangnya ke sini B. Iriskan lagi dengan bidang X offset. X offset. Ini elips lagi. Ke arah X sejauh A, ke arah Z sejauh C. Nah, ini tingginya C gitu ya. Kesininya A. Iriskan lagi dengan bidang Y offset kayak tadi. Dapat lagi elips. Tinggal digambar ya, elips. Oke, animasinya nggak saya buka. Coba saya gambar di GeoGebra ya. Elipsoida ini tutup dulu. Misalkan gini, X pangkat 2, berapa? Sorry. Dibagi 4 gitu ya, supaya bulat-bulat angkanya. Supaya kuadrat, itu 2 kuadrat. Y pangkat 2 dibagi misalkan 3 kuadrat 9. Tambah lagi set pangkat 2 saya bagi berapa? 4 kuadrat 16 sama dengan 1. Enter. Kok jadi HX? Salah nulis ya. X pangkat 2 dibagi 4. Tambah. Tambahnya tadi nggak ketulis ya. Y pangkat 2. Ya tadi tambahnya nggak ketulis. Dibagi 9. Tambah set pangkat 2. Dia antepin aja tuh menggambar-gambar gitu ya. Antepin aja dibagi 16 sama dengan 1. Oh, jadi kan? Nih elipsoidanya. Tuh. Ke arah sumbu. Ini yang merah sumbu X positif. Ke arah sumbu X ini sejauh 2. Tuh 2 kelihatan tuh ada angkanya 2 nih. Ke arah Y sejauh 3. Ini 3. Ke arah Z sejauh 4 tingginya. 4. Gitu ya. Telur gitu ya. Telur Paskah. Lanjut lagi. Nah, tadi ingat. Jadi yang udah dilakukan, kalau pangkatnya 1 semua, bidang. Koefisiennya boleh ada yang 0. Kalau hanya melibatkan 2 variabel, yang muncul X dan Y, atau Y dan Z, atau X dan Z, tapi nggak pangkat 1 semua.
ada yang mungkin ada yang akar, mungkin ada yang pangkat 2, itu silinder kalau hanya melibatkan 2 variabel. Kalau melibatkan tiga-tiganya dan gak linear. Kalau pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2 dan plus semuanya itu elipsoida atau bola kalau bawahnya semua sama. Sekarang ada yang satu minus, salah satu minus. Nah, ini salah satu minus. Ini namanya hiperboloida berdaun satu. Ya. Jadi kalau di gambar ruang itu, kalau di gambar di bidang itu gambarnya namanya hiperbola. Kalau di ruang tuh ada ida-idanya, hiperboloida gitu ya. Cara menggambarnya kayak tadi, iris-iriskan. Saya ikuti ini ya, iris-irisannya karena boleh nggak urut mengiriskannya. Irisan dengan bidang X, O, Y. Jadi ini diiris bidang X, O, Y. Bidang X, O, Y itu setnya 0. Hapus setnya. Ketemu persamaan ini. Elips. Gambar. Kayak tadi. Sekarang irisan dengan bidang, sekarang saya bukan bidang koordinat, tapi set sama dengan K. Ya. K-nya boleh positif, boleh negatif. Jadi setnya diganti K. Saya dapat persamaannya menjadi ini ya. Setnya sama dengan K. Ini saya bawa ke kanan. Gitu. Ya, yang ini dibawa ke kanan. Kemudian ini pengen ruas kanan dibikin satu lagi. Jadi dibagi ke bawah. Ini dibagi ke bawah. Nah, ini gambarnya sama. X kuadrat per sesuatu kuadrat. Y kuadrat per sesuatu kuadrat sama 1. Elips lagi. Cuma elipsnya kita lihat ini. 1 ditambah K kuadrat dibagi C kuadrat. Berarti ini lebih dari 1 karena penambahnya positif. Ini lebih dari 1. Totalnya yang bawah ini lebih besar dari A kuadrat. Yang ini juga bawahnya lebih besar dari B kuadrat. Sehingga gambarnya elips juga, tapi lebih lebar dari ini. Karena ini jarak ke sumbu-sumbunya lebih gede dari yang ini. Nah, kemudian saya gambar kenapa ada di atas, ada di bawah. Karena K positif dan K negatif ini memberikan gambar yang sama. Setnya ya. Simetri dia. Setnya plus 2 sama setnya min 2 sama ini. Gitu. Jadi ini yang di atas tuh bidang set sama dengan K. K-nya positif. Ini bidang set sama dengan minus K. Irisannya elips. Gitu ya. Belum kebayang gambarnya. Sekarang iriskan lagi. Dengan bidang YO set. YO set berarti X-nya 0. Ini hapus. X-nya 0. Jadi ini ya. X-nya nggak muncul. Nah, ini adalah hiperbola yang membuka ke sumbu Y. Kenapa ke sumbu Y? Lihat waktu di awal vektor gitu. Yang irisan kerucut. Yang gambar paraboloida, elip, hiperbola. Nah, itu. Lihat ini. Asimtotnya nggak saya gambar ya, tapi dia membuka gini. Oke, saya gambar di sini. Di bidang YO set. Di bidang ini. Bidang layar ini. Nah, gitu hiperbola. Irisan dengan bidang X offset. Nah, X offset berarti Y-nya 0. Ini hilang. Ini hilang, tinggal X dan Z saja. Ini hiperbola juga membuka ke sumbu X. Nah, membukanya ke sumbu X ini. Oke. Nah, udah kebayang sekarang gambarnya ya. Gambarnya jadi seperti itu. Kita lihat animasinya. Oke, animasinya ini. Gambarnya kayak tadi, ini. Hiperbola ke sana, hiperbola ke sumbu X. Gambarlah daerahnya ini. Saya arsir.
Gitu ya. Ini kira-kira 3 jam loh saya bikin ini dulu. Dulu belum ada GeoGebra, harus pakai software lain yang lebih susah. Oh, gitu ya. Bisa juga yang ini kita lihat. Apa sih bedanya? Sampai udah lupa saya. Yang ini animasinya. Oh, gambarnya dari bawah ke atas aja. Supaya gambarnya jadi lebih jelas gitu ya kalau pakai animasi. Mirip cewek ya, pinggangnya ramping gitu ya. Nih apa pantatnya gede itu ya. Terekam lagi. Ya udah jangan, taruh aja di layar lain. Nah, sekarang yang minusnya ada 2 di antara ini. Kalau tadi plus 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 kuadrat kuadrat semua itu jadi elipsoida atau bola. Kalau ada yang minus 1 buah jadi hiperboloida daun 1. Kenapa hiperboloida? Karena ini tadi yang kesininya hiperbola nih. Sama yang ke ini. Nah, ini hiperbola, yang di sini juga hiperbola. Karena mau minusnya 2. Terserah yang minus yang mana aja. Ya. Namanya hiperboloida daun 2. Kalau saya pindah ruas kan yang minus jadi 1 ya. Tidak bisa. Karena apa? Coba kalau saya pindah ruas. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Pindah ke kanan. Min Z kuadrat per C kuadrat. Tapi yang satu pindah. Min 1. Ini bukan hiperboloida berdaun 1 ini ya. Hiperboloida berdaun 1 tuh harus yang minusnya 1 dan ruas kanannya plus 1. Itu baru hiperboloida berdaun 1. Jadi nggak bisa. Beda dengan yang sebelumnya. Oke, saya hapus lagi. Ini minusnya 2. Nah, gambarnya kayak tadi, iris-iriskan. Saya iriskan dengan, gini. Gini dulu. Ini minus, ini plus. Jadi, kalau X-nya 0, Y-nya 0, istimewa ini, Z-nya harus plus min C. Di mana itu? Gambar. X-nya 0 itu ke sana di pusat, Y-nya juga 0 di sana, Z-nya plus min C. Nah, itu setinggi C Z-nya. Ya. Jadi di antara ini nggak mungkin ada gambarnya. Di antara min C sampai C nggak ada. Karena Z paling kecil itu sekian. Ya, supaya bisa jadi 1. Karena yang ini selalu negatif. Kalau Z-nya kurang dari C, ada di antara min C dan C, ini nggak mungkin mencapai 1. Ya. Oke. Irisan dengan bidang Z sama dengan K. Z-nya ganti K. Gambarnya simetri karena K positif dan K negatif. Ini akan sama. Tapi K-nya harus lebih besar dari C karena Z-nya tadi nggak, yang di antara ini nggak ada. Jadi harus lebih besar dari C. Irisannya saya gambar. Z-nya sama dengan K. Pindah ruaskan, diatur. Ingat ini K lebih besar dari C. Jadi ini positif. Ini positif. Saya kebawahkan. Saya kebawahkan. Ini positif. Ini positif. A dan B-nya positif ya. Nah, gambarnya elips. Gitu ya, elips. Dengan ke arah sumbunya yang dihitung akar ini dan akar ini. Itu waktu Z sama dengan K. Naik di atas. Di atas pada bidang Z sama dengan K. Itu gambarnya ini, elips. Jadi sebentar. Kalau ini Z sama dengan K, itu ya, setinggi ini. Tinggi K. Nah, di sini gambarnya elips. Elips ini. Saya gambar. Tek, elips. Sejajar bidang X, Y ya. Karena Z sama dengan K. Juga di bawah simetri. Oke.
Agak terlalu cepat mungkin ya. Sebentar. Kalau pakai software gini suka kecepatan saya. Kalian mikir ininya masih belum pikir gitu, saya udah ngomong yang lain. Tolong kalau kecepatan. Iris lagi sekarang dengan bilang Y offset. Kalau Y offset, Y offset, Y offset, berarti X-nya 0. X-nya 0. X-nya 0, saya ketemu persamaan ini. Ini hiperbola. Membuka ke sumbu set. Ya. Membuka ke sumbu set. Karena apa? Setnya nggak mungkin 0. Kalau setnya 0, nggak mungkin ini negatif jadi 1, nggak mungkin. Jadi setnya paling kecil tadi C. Nah, hiperbola seperti ini. Gambar tapi di sini. Saya gambar di sini. Tek. Nah, hiperbola. Nah, irisan dengan bidang X offset. X offset berarti nah ini X offset bidang ini. Ini ke sana ke atas. Itu Y-nya 0. Y-nya hilangkan. Ketemu lagi ini hiperbola. Membuka ke sumbu set lagi. Tapi di bidang X offset. Nah, hiperbola ini. Oke. Nah, udah kebayang kan gambarnya, tinggal diarsir aja. Gitu gambarnya. Namanya berdaun dua karena ada dua bagian gini ya. Atau ada yang menamakan hiperboloida lembar 2 gitu. Kita lihat salah satu animasinya aja. Nah, yang ini. Ini proses menggambarnya di ini. Kalau ininya di jalan, saya play-nya pakai QuickTime ya. Kalau enggak, defaultnya dia nge-play-nya pakai browser. Kalau pakai browser, langsung jalan kayak di play gini, nggak bisa diberhentiin gitu ya. Kalau pakai QuickTime, software kuno, QuickTime-nya, nah ini bisa kita jalankan pakai mouse gini, sedikit-sedikit. Tuh, jadi apa? Kalau kecepatan bisa diperjelas. Oke. Lanjut, masih ada satu gambar lagi. Gambar, nah ini populer sekali dipakai. Sangat populer dipakai ya. Ini gambar namanya paraboloida. Nah, coba saya review dikit sebentar ke depan ya. Karena paraboloida agak beda. Elips tadi kuadrat, 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 positif semua sama dengan 1. Kalau ada yang minusnya 1, jadi hiperboloida daun 1. Ini. Yang minusnya nggak harus yang di set ya, bisa aja yang ini minus, ini plus. Jadi gambarnya ini terguling mungkin searah sumbu X atau searah sumbu Y, tergantung yang minusnya. Kalau yang minusnya 2, hiperboloida berdaun 2. Udah, yang kuadrat, 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 udah kombinasinya nggak ada lagi. Sekarang ada bentuk satu lagi, ini. Berbentuk seperti ini. Nah, ini namanya paraboloida. Kenapa? Karena ke arah mana-mana dia bentuknya parabola. Kita lihat lagi gambarnya. Oh ya, ini paling kecil setnya 0 ya. Karena ini kuadrat, ini kuadrat. Nggak mungkin negatif. Paling kecil ruas kanan 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Setnya juga 0. Jadi gambar ini titik melalui 0, 0, 0. Nah, setelah itu kita lihat ini. Irisannya. Irisan dengan bidang set sama dengan K. Ya. Ingat, set sama dengan K itu ini. Setinggi K itu ya. Ini sejajar bidang X, O, Y. Oh ya, K-nya harus besar 0. Kenapa? Karena setnya ini nggak bisa negatif. Ini kuadrat di kuadrat. Jadi hanya K yang positif aja.
Ganti saya setnya dengan K, K-nya positif, K-nya saya ke bawahkan, sini. Nah, ini elips. Gambarnya elips. Nah, elips. Kalau K-nya lebih diperbesar, misalnya ini K-nya 2 itu ya. Tingginya 2. Kalau K-nya makin besar, makin ke atas. Set sama dengan K. K-nya saya perbesar, makin ke atas. Sorry. Ikuti ini dulu aja. Nanti kacau. Ikuti urutan ini. Oke, sampai situ. Irisan dengan bidang Y offset. Y offset berarti X-nya 0. X-nya 0 ketemu ini. Ini parabola. Parabola. Set sama dengan Y kuadrat. Di bidang Y offset. Nah, set sama dengan Y kuadrat. Irisan dengan bidang X offset berarti Y-nya 0. Parabola juga di bidang set OX atau X offset. Parabola. Udah dapat, tinggal diarsir aja. Gitu ya. Nah, berapa ini tuh ada 7 bentuk atau apalah, lupa berapa bentuk. Bentuk-bentuk ini, bentuk-bentuk standar yang kalian harus kuasai nanti waktu ujian. Kalau nggak bisa menggambar berdasarkan iris-irisan kayak yang barusan saya jelaskan, ya dihafal aja persamaan ini bentuknya kayak ini, corong gini. Kemudian kalau yang minusnya 1, gimana gitu. Itu dulu saya ada sebagian, gampang, ini pakai iris-irisan. Ada yang susah. Kalau yang susah, saya apalin aja pokoknya misalkan hiperboloida berdaun 2. Aduh, nggak kebayang. Oh, minusnya 2, pokoknya ada corong 2. Bisa ke atas ke bawah, bisa kiri kanan, bisa depan belakang ya. Tergantung yang minusnya yang mana itu. Ini. Pokoknya ke arah yang plus ininya tuh saya apalkannya. Kalau yang plusnya X, ya nanti corongnya membuka ke sumbu X itu. Tapi lebih bagus kalau kita menggambarnya pakai iris-irisan dengan cepat. Dan iris-irisannya ini jangan ditulis lah di jawaban soal. Langsung diburam aja. Nanti langsung gambarnya. Dan berlatihlah menggambar yang bagus, karena nanti kita masuk ke integral lipat. Nah, integral lipat kalau gambarnya jelek, suka impresinya jadi salah gitu. Oke, ya. Nah, kalau di diktat yang lama, itu masih ada 2 gambar lagi. Yang lebih rumit, namanya paraboloida, hiperboloida. Gabungan parabola dengan hiperbola. Itu gambarnya seperti persis pelana kuda. Tempat kita duduk di punggung kuda, itu kan biasanya ada sadelnya itu. Nah, pelana kuda. Itu semester ini nggak ikut. Ya, dan itu lagi ada gambar kerucut, itu udah nggak ikut. Oke, saya sampai situ dulu, bukan berakhir. Mau pindah pasal. Oke, berikutnya kita masuk ke bab ini, fungsi 2 peubah atau lebih gitu ya. Dan di sini nanti memerlukan pengetahuan gambar-gambar tadi. Oke, kita lihat. Fungsi 2 peubah, apa itu? Fungsi real dengan 2 peubah. Real adalah fungsi yang memadankan, memasangkan, mengaitkan, atau mengatur gitu ya, sama aja semua. Pasangan terurut X, Y. Jadi sekarang variabelnya ada 2. X-nya variabel bebas, Y-nya variabel bebas juga. Jadi hati-hati kalau yang lalu fungsi 1 peubah, X-nya variabel bebas, Y-nya bergantung ke X. Y-nya variabel tak bebas. Kalau di sini, X dan Y-nya variabel bebas. Boleh dipilih berapapun angkanya. Asal fungsinya terdefinisi. Gitu ya. Bisa dihitung. Nah, mengaitkan pasangan ini dengan sebuah bilangan real. Gitu ya. Gambarnya ini. Ada pasangan dengan titik 1
bukan bilangan 1,2, bukan. X-nya 1, Y-nya 2. 1,2 misalkan dipasangkan dengan bilangan 7 gitu ya. Nah, notasinya seperti ini. Set fungsi dari X, Y. Tadi udah saya singgung, X, Y-nya sebentar, ada yang penting saya jawab ya ini. Nah, oke, tadi X, Y-nya disebut variabel bebas, setnya yang tak bebas. Contoh ini, boleh juga ditulis set gitu ya, sama dengan set, boleh set sama itu. Nah, ini kenapa bebas? X, Y-nya kita boleh pilih berapa aja. Y-nya 10, X-nya 2, boleh ya. Y-nya 100, X-nya 8, boleh gitu ya. Selama ini bisa dihitung. Dia bebas. Setnya nggak bebas dihitung. Kemudian di fungsi selalu ada yang namanya daerah definisi gitu ya. Daerah definisi atau domain atau wilayah dari fungsi f, notasinya df kayak di fungsi satu peubah, adalah kumpulan pasangan x, y supaya fungsinya bisa terdefinisi atau bisa dihitung. Gitu ya. Kan ini kalau yang di bawah akar negatif nggak bisa dihitung. Nah, kumpulan semua pasangan bilangan x, y harus semua, nggak boleh ada yang keliwat. Supaya terdefinisi, fungsinya itu disebut daerah definisi. Nah, kalau udah ada DF, kemudian titik-titik di DF itu kita hitung dengan aturan fungsi, hasilnya setnya itu dinamakan daerah nilai, gitu ya. Atau range, atau jelajah, ada yang menamakan. Jadi, simbolnya RF, range F adalah himpunan semua set, sehingga set itu hasil ngitung ini. Hasil ngitung fungsi dikenakan ke semua XY yang ada di daerah definisi. Jadi harus ada daerah definisi dulu baru bisa mendapatkan daerah nilainya. Nah, secara umum yang ditanyakan seringnya hanya daerah definisi aja. Karena daerah nilai itu menghitungnya seringkali nggak mudah gitu ya. Dan nggak teratur, jadi jarang ditanyakan daerah nilainya. Oke, kita lihat dulu. Sebentar, ini rekamannya udah jalan? Udah. Nah, latihan tentukan daerah definisi dari contoh di atas, lalu gambarkan. Saya akan jalankan manual ya. Manual ini. Menentukan daerah definisinya saja. Oke, sini. Tentukan tentukan daerah definisi dari F. Nah, kita lihat daerah definisi F supaya dihitung adalah pasangan X, Y dengan syarat supaya bisa dihitung ini Y min X kuadratnya nggak boleh negatif. Gitu kan? 0 boleh. Penyebutnya nggak boleh 0. Kapan penyebutnya 0? X ditambah Y min 1 kuadrat. Kapannya jadi 0? Kalau X-nya 0, Y-nya 1 ya. Y-nya 1. Jadi itu nggak boleh. Karena penyebut nggak boleh 0. Jadi X, Y tidak boleh titik 0,1. Gitu. Itu daerah definisinya selesai. Tapi pertanyaan soalnya bukan cuma itu. Gambar. Nah, yang diminta ini gambar dari DF. Bukan gambar dari fungsinya ya. Bukan gambar dari fungsinya. Gambar dari DF. Nah, untuk menggambar DF, kita lihat ya. Saya gambar aja di bidang XY yang memenuhi 2 ini.
Jadi saya gambar di bidang XY. Ya, daerah definisinya di bidang XY karena pasangan X, Y. Yang ini mah cuma satu titik, nanti aja dibuang gitu titik itu ya 0,1. Ini dulu, saya punya Y min X kuadrat besar sama 0. Gambarnya jangan pertaksamaan dulu, susah. Kita gambar dulu ini. Sama dengan 0 dulu. Gitu ya. Oke. Sama denganin dulu. Kemudian ini saya sederhanakan. Gitu. Nah, saya gambar ini Y sama X kuadrat kan parabola. Saya gambar parabola. Parabola Y sama dengan X kuadrat. Dengan adanya parabola ini, maka bidang X, Y, bidang koordinat ini, terbagi dua bagian, yang di atas parabola ini dan yang di bawahnya. Nah, sekarang kembali ke sini. Kita tinggal periksa daerah mana yang memenuhi ini, karena ini terbagi dua. Oleh yang biru ini yang persis 0. Jadi di sebelahnya yang besar 0, sebelahnya yang kecil 0. Yang mana? Kita periksa. Periksa, ambil aja titik. Misalnya ambil titik di sini. Berapa? 7,0 ya. Memenuhi enggak? Memenuhi ini enggak? Periksa. 0 X. Y-nya 0. Min 7 kuadrat. X min Y kuadrat. Min 49. Tidak memenuhi ya. Tidak lebih besar 0 ya. Tidak. Berarti titik ini tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi yang di sebelah sini. Maka yang memenuhi yang di sini. Nah, itu adalah daerah yang memenuhi ini. Kemudian titik 01 mana? Nggak boleh itu. Titik 01. Saya gambar di sini. Titik 01. Nah, itu nggak boleh. Jadi jangan jendol gitu. 01 dibuletin. Itu nggak termasuk. Jadi daerah definisinya adalah gambarnya daerah di parabola ini termasuk ini ya, batas parabolanya. Karena boleh 0. Dan yang di atasnya kecuali titik ini. Begitu. Mudah ya? Lanjut lagi. Satu manusia kabur. Entah kemana. Dari Zoom. Oke, saya lanjut. Nanti kalian bisa buka juga dari sini. Nah, kemudian grafik fungsinya. Kita lihat kalau fungsi dua peubah itu melibatkan X, Y, dan nilai fungsinya Z. Jadi gambarnya itu berupa permukaan di ruang. Gambarnya di ruang ya. Permukaan di ruang. Nah, dari pembahasan gambar-gambar permukaan standar yang lalu, yang tadi, barusan tadi yang paraboloida dan lain-lain, tentukan mana yang merupakan fungsi, mana yang bukan. Kita lihat lagi. Yang tadi, mana yang menyatakan set fungsi XY, mana yang bukan. Coba ini. Ini set fungsi XY bukan? Ingat, kalau fungsi, satu buah nilai XY, nilai setnya hanya boleh dapat 1. Ya. Oke. Saya lebih enak kayaknya ke sini. Balik ke GeoGebra-nya. Oh, nggak ada yang gambar fungsi ini. Udah ini aja. Ini fungsi atau bukan? Coba ada yang jawab. Cirinya kalau fungsi, satu titik XY, ini di bidang X, Y, nilai setnya hanya boleh 1. Fungsi ya. Ini 1 XY, nembus bidangnya cuma di 1 titik. Dia fungsi. Atau bisa juga lihat dari persamaannya. Kalau kita kasih nilai A, X-nya, Y-nya B, A, B, jadi titik itunya dari definisinya. Ini A, ini B. Setnya bisa dapat 2 nggak?
Enggak, setnya 24 min 4A min 6B dibagi 15, satu titik. Ini fungsi. Nah, yang ini. Bidang X sama dengan 0. Ini, bidang Y-O set. Fungsi bukan? Coba ada yang jawab. Dia menyatakan set fungsi XY enggak? Enggak ada yang bisa. Jaki. Nah, kalau udah diam semua, saya tanya Jaki aja. Kali bisa. Hah? Z-nya banyak. Fungsi atau bukan? Hah? Bidang yang sejajar X sama dengan 0, Z-nya banyak kan berarti. Berarti bukan fungsi. Bukan gitu ya. Nah, karena satu buah XY, misalnya saya ambil nih di sini. Titik berapa ini di sumbu Y? 0, misalkan 1,0. Setnya berapa pasangannya? Banyak sekali di yang hijau ini ya. Setnya. Bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini. Setnya bisa banyak. 1 XY, setnya bisa banyak. Bukan fungsi. Ya. Jadi kalau bidang ya bisa fungsi, bisa bukan fungsi. Tergantung persamaan bidangnya. Yang ini juga bukan fungsi ya. 1 XY di sini. Setnya mana? Sepanjang yang di sini. Letak di bidang. Nah, gitu. Oke. Bukan fungsi. Kalau yang ini, Jaki aja lagi. Set sama dengan 1,7. Fungsi bukan? Fungsi, Pak. Fungsi ya. 1 XY di sini saya ambil. Tarik setnya. Dapat 1. Di sini dapat 1. Di mana-mana dapat 1. Nggak boleh ada 1 titik di bidang XY yang dapatnya 2. Kalau ada yang dapatnya 2, nggak boleh. Semua di bidang krem ini 1. Jadi dia fungsi. Ya, set fungsi XY. Oke. Yang lain. Ini fungsi bukan? Bukan ya. 1 XY ambil aja ya di sini. XY. Setnya bisa banyak nih yang merah. Bukan. Ini fungsi bukan? Sekarang saya nanyanya ke ini aja. Ke Kevin Arya. Ini fungsi bukan? Set fungsi XY bukan? Kalau mau lihat dari persamaannya, boleh. Sambil ambil 1 X dan 1 Y, setnya dapat 1 atau bisa lebih dari 1. Ambil X-nya sama dengan A. Y-nya sama dengan B. Setnya berapa? Ini rumusnya. Y-nya nggak kepake, biarin aja. Jadi A ditambah 3 set sama dengan 6. Setnya sama dengan 6 min A per 3. Cuma dapat 1 ya. Fungsi dia. Kalau lihat di gambarnya tuh gini, ambil XY di bidang XY, ini di bidang XY. Lihat ke sana, nembusnya 1 titik aja. Ditarik ke atas ke bawah, nembus bidangnya cuma di 1 titik aja. Dimanapun gitu ya. Nah, ini fungsi. Bisa juga dari persamaannya, masukkan X-nya A, Y-nya B. Hitung setnya bisa 2 enggak? Yang lain. Tergantung silindernya yang ini. Silinder ini fungsi bukan? Kevin Arya mana? Saya nanya Kevin Arya. Nggak ada. Ada di Zoom tapi nggak ada orangnya. Dicatat. Tadi matematik B udah ketangkap 2 orang. Ada di Zoom tapi nggak ada orangnya. Ini Kevin Arya mana? 16092. Saya catat dulu. 160, belakangnya 92. Tidak ada ya. Aji Jama adalah. Kayla Revina. Ada, Pak. Ini fungsi bukan?
Ingat kalau fungsi satu buah XY, setnya selalu 1, dimanapun XY-nya. Kaila, fungsi bukan? Fungsi, Pak. Hah? Fungsi? Coba. Saya ambil, ini asalnya yang ini ya, persamaannya yang bawah tuh. Saya ambil X-nya 3, Y-nya 0. Itu kan memenuhi 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 9. Memenuhi. Setnya berapa? Setnya nggak muncul, bebas. Jadi persamaan ini gambarnya melalui titik 3,0. Setnya boleh bebas karena nggak muncul. Setnya boleh 7, boleh setnya. 3,0, min 1 boleh. 3,0, berapa aja ini? Akar 2 boleh. Jadi satu pasang XY setnya bisa banyak. Bukan fungsi gitu ya. Makanya saya perlu bahas yang ini supaya apa? Meresap arti fungsi. Fungsi atau bukan gitu. Paham? Kaila, paham? Paham, Pak. Makasih, Pak. Kalau di sini ini ambil XY di sini, setnya mana? Ya setnya sepanjang ini. Pasangannya banyak. Kayak Nabi Ibrahim ya. Istrinya 1000 lebih. Ini tak hingga bukan 1000 lagi. Oke, bukan fungsi. Bola. Gambarnya ini bola tadi. Fungsi bukan? Masih. Kamu, Kaila. Kalau yang bukan fungsi tuh ada titik XY, setnya bisa 2 gitu. Fungsi bukan? Ambil contoh aja X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Fungsi bukan? Ayo Kaila. Bukan, Pak. Bukan. Bukan ya. Kalau saya ambil yang ini yang di dalam bola, XY-nya ke atas, ini setnya. Ke bawah, setnya ada 2. Atau kalau di sini diambil AB. A kuadrat ditambah B kuadrat, XY-nya diambil A dan B. Z kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Saya dapat Z kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurang A kuadrat min B kuadrat. Z-nya plus min ada 2. Nah, Z-nya bisa 2. Bukan fungsi. Oke, lumayan. Elipsoida ya sama dengan bola ya, bukan fungsi. Ini hiperboloida berdaun 1. Fungsi bukan? Kaila lagi supaya kamu paham. Bukan, Pak. Bukan, udah paham ya? Ambil aja yang di Udah. sini XY-nya. Nembusnya di 2 tempat gitu ya. Meskipun kalau yang di sini 1 tempat yang di lingkaran tengah, tapi ada titik lain nembusnya 2. Bukan fungsi. Yang berdaun 2, fungsi bukan Kaila? Bukan juga, Pak. Bukan. Lancar. Paraboloida fungsi bukan? Kalau paraboloida fungsi, Pak. Fungsi. Ambil 1 XY, ditarik ke atas atau ke bawah, nembusnya di 1 titik ya. Setnya 1. Setiap XY, setnya 1. Udah paham kamu. Kevin Arya. Mana Kevin Arya? Benar-benar nggak ada. Ada, Pak. Hah? Kamu tadi kemana? Isi sereal, Pak. Hah? Bikin sereal. Nggak kedengeran apa? Agak keras. Lagi tadi keluar, Pak, bikin sereal. Kuliah bikin sereal. Nanti saya bikin nasi kuning dulu atuh. Maaf, Pak. Pokoknya harus mantau terus Zoom-nya. Nanti si Jaki bikin tajil lagi. Saya pengen. Oh enggak ya.
Lanjut lagi ke sini. Nah, secara umum menggambar itu susah ya. Coba menggambar fungsi 2 peubah tuh. Coba gambar fungsi ini. Nah, kalau diminta menggambar fungsi 2 peubah, kembalikanlah ke gambar-gambar standar yang tadi. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya mungkin gambarnya akan rumit dan biasanya nggak keluar lah. Yang harus diketahui gambar-gambar standar tadi. Oke, ini saya mau menggambar fungsi ini. Nah, saya kuadratkan kedua ruas. Tapi harus diingat waktu mengkuadratkan, nanti hanya diambil setnya yang non-negatif. Setnya dari awal nggak boleh negatif. Nah ini kan kalau saya bikin standar ini menjadi supaya ruas kanannya 1 dan sisanya di bawah. Ini menjadi 36/4 ya. Tambah Y kuadrat per 13/9 ditambah set kuadrat per 36/9 sama dengan 1 gitu ya. Nah ini kita udah tahu ini elipsoida. Plus semua, ingat plus semua bentuk kuadrat elipsoida. Saya gambar elipsoida. Cuma elipsoidanya hanya yang di atas bidang X, O, Y. Karena setnya nggak boleh negatif. Setnya nggak ada yang di bawah. Hanya yang di atas bidang X, O, Y. Jadi ini fungsi ya. Kalau elipsoida lengkap, dia bukan fungsi. Tapi ini hanya setengahnya elipsoida, setnya besar 0. Itu elipsoida. Gitu ya. Nah, secara umum menggambar grafik fungsi 2 peubah itu sukar. Maka dicari cara lain menggambar fungsi 2 peubah. Menggunakan yang namanya ini, kontur. Dan ini akan kita bahas setelah libur lebaran online nanti ya. Ini nanti aja. Oke. Jadi hari ini saya akhiri sampai situ dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak silahkan udah boleh kabur. Saya akhiri ya. Sebentar.